Kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua mata kuliah teknik penyembelihan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik berkenaan dengan komunikasi efektif di RPH. Kita tahu sendiri bahwasanya kalau kita bekerja di RPH pasti akan bersinggungan ya dengan banyak orang. Sehingga faktor komunikasi ini menjadi penting ya, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan, arahan, dan lain-lain ya kepada rekan atau orang-orang yang ada di RPH tersebut. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, sebelumnya komunikasi itu apa ya? Jadi komunikasi ini adalah suatu proses berbagi pesan melalui kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan baik secara verbal maupun secara non-verbal. Kalau verbal jelas ya, melalui lisan ya, kata-kata. Lalu kemudian ada non-verbal. Non-verbal ini bisa melalui simbol ya, melalui gambar ya, dan lain-lain. Itu melalui non-verbal. Sehingga apa? Ya, sehingga orang-orang yang berperan sebagai pengirim dan penerima pesan memperoleh makna yang timbal balik atau sama terhadap pesan yang dipertukarkan. Jadi goalnya adalah feedback. Ya, begitu kita lakukan proses komunikasi, kita berbagi pesan, pesannya kita sampaikan, kita mendapatkan feedback. Nah, kalau komunikasi efektif bagaimana? Artinya apa? Ya yang kita sampaikan ya, feedbacknya harus sesuai ya dengan apa yang kemudian kita inginkan. Jadi si pengirim pesan, pengirim pesan ini misalnya menyampaikan pesan kamu sedang apa misalnya. Nah, lalu kemudian dijawab saya sedang bekerja misalnya. Nah, itu adalah sebuah proses komunikasi efektif karena yang diinginkan oleh si pengirim pesan ya feedbacknya sesuai. Beda kalau misalnya kamu sedang apa, lalu kemudian eh, oleh penerima pesan malah tanya balik, kamu ngapain di sini? Nah, itu menjadi tidak efektif atau kurang efektif, komunikasinya tidak efektif di situ. Jadi antara komunikator dan komunikan ini sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan yang disampaikan. Ini adalah komunikasi efektif. Nah, circle-nya gimana, siklusnya gimana komunikasi efektif? Artinya kalau kita bisa lihat ya di gambar ini, pengirim pesan akan mengirimkan sebuah pesan ya, komunikasi ke penerima pesan ya. Lalu kemudian akan ditangkap oleh penerima pesan dan mengirimkan feedback kepada pengirim pesan. Nah, feedbacknya apabila sesuai dengan yang diharapkan oleh si pengirim pesan, maka itu dikatakan komunikasinya efektif. Kalau tidak, ya sebaliknya, kira-kira demikian. Nah, unsurnya apa saja untuk komunikasi efektif? Yang pertama adalah komunikatornya. Lalu kemudian ada pesannya. Lalu kemudian ada media. Nah, komunikator ini ya, kita sebagai pengirim pesan ya, kita harus mampu ya, harus mampu menjelaskan ya pesan dengan baik ya kepada penerima pesan. Lalu kita bisa menggunakan media-media yang sesuai ya kepada penerima pesan ya sehingga pesan tersebut dapat diterima dan mendapatkan feedback yang sesuai sehingga pesan tersebut bisa dikatakan efektif. Komunikasi tersebut bisa dikatakan efektif. Nah, fungsi di sini ada media misalnya. Fungsinya apa? Ya, memberi kemudahan ya bagi penerima pesan untuk memahami pesan yang disampaikan. Baik misalnya itu penyampaiannya nanti melalui apa bahasa nonverbal atau bagaimana misalnya gitu ya. Nah, ini media menjadi penting ya, Bapak, Ibu atau kawan-kawan semua ya, supaya si penerima pesan ini menjadi paham ya apa yang dipesankan kepada mereka. Nah, kalau kita lihat gambar
ini ya, maka kalau kita di forum luas ya, forumnya itu umum ya, banyak orang di sana. Nah, maka kita dalam mengirimkan sebuah pesan itu kan tidak hanya harapan kita kan tidak hanya satu atau dua orang yang paham maksud kita, tapi harapannya seluruh audiens paham apa yang kita sampaikan. Sehingga dalam kita melakukan komunikasi, kita menyampaikan pesan ya, maka perlu kemudian kita berikan tambahan-tambahan. Misalnya kita sampaikan juga melalui komunikasi nonverbal ya, misalnya kita tambahkan gambar ya, kita tambahkan berikan simbol-simbol ya, atau kemudian kita mainkan intonasi, cara kita ngomong segala macamnya ya, sehingga apa? Sehingga seluruh audiens itu bisa paham apa yang kemudian kita sampaikan. Nah, dalam kita melakukan komunikasi pasti akan ada hambatan-hambatan, baik itu nantinya kita akan berkomunikasi dari antar teman yang misalnya sesama juru sembelih halal ataupun dari juru sembelih halal ke yang punya ternak ya, klien kita atau kepemimpinan kita, itu pasti ada hambatan-hambatan komunikasi. Apa saja? Yang pertama adalah bahasa. Bahasa dan juga persepsi. Kita di Indonesia memiliki banyak sekali pulau, banyak sekali suku, tentunya banyak sekali bahasa. Dimanapun bahasa menjadi kendala, sehingga di Indonesia sendiri sudah menetapkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kira-kira demikian. Dan kita dalam melakukan komunikasi ya, kita seyogyanya menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami ya, dimengerti oleh lawan bicara kita, sehingga tidak mispersepsi di situ. Lalu kemudian ada faktor budaya, di mana faktor budaya ini juga menjadi hambatan komunikasi. Barangkali kita melakukan komunikasi biasa menggunakan bahasa-bahasa dengan intonasi yang tegas, misalnya seperti itu, yang tegas sedikit keras. Nah, itu kadang bisa dianggap menyinggung ya, apabila kita berinteraksi dengan orang yang memiliki budaya yang cenderung misalnya santun ya, kalem segala macam. Lah itu akan terjadi ketersinggungan, bisa jadi seperti itu. Sehingga faktor budaya ini menjadi hambatan juga. Lalu kemudian ada yang ketiga, hambatan dari penerima pesan. Yang kita ajak omong ini kita ada hambatan nggak sih gitu ya. Dan itu kita harus identifikasi ya Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian ya. Apakah mereka memiliki hambatan di pendengaran? Artinya misalnya tunarungu, sehingga kita bisa mengajak komunikasi dengan tulisan, bentuknya gambar misalnya gitu. Atau mereka tidak bisa melihat ya, tunanetra, sehingga kita bisa melakukan komunikasi dengan secara verbal saja ya, dengan lisan segala macam, sehingga bisa didengar dan dipahami oleh lawan bicara kita dan lain-lain. Lalu kemudian salah mengarahkan. Kalau salah mengarahkan ini artinya kesalahan atau hambatan ada pada si pengirim pesan, pengirim pesan. Jadi teknik yang digunakan itu tidak sesuai ya, sehingga si penerima pesan ini nggak tahu ya ini maksudnya apa, sehingga komunikasinya jadi tidak efektif. Lalu kemudian kelebihan informasi. Informasi pesan itu harusnya ya satu kalimat pesan ya itu mengandung satu arti saja ya. Kalau kelebihan informasi ya itu akan membuat si penerima pesan jadi bingung ya. Ini maksudnya apa gitu ya. Apalagi terdapat beberapa pesan dalam satu atau beberapa inti ya dari satu kalimat pesan yang kita sampaikan. Nah, itu akan membingungkan ya. Membingungkan
penerima pesan untuk mengartikan ini maksudnya pengennya gimana sih gitu ya. Nah, ini adalah beberapa hambatan-hambatan komunikasi. Nah, adapun untuk komunikasi efektif memiliki beberapa prinsip. Kita kenal adalah reach, ya, reach, respect, empati, audible, clarity, dan humble. Di mana respect ini itu kita harus menghargai lawan bicara kita, meskipun mereka jauh lebih muda daripada kita, maka kita tetap hargai mereka sehingga komunikasi akan menjadi lebih nyaman, lebih enak, ujung-ujungnya lebih efektif nantinya ya. Kita harus menghargai. Lalu kemudian empati, mampu menempatkan diri pada situasi kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Kita harus tahu ya, orang lain itu sedang eh, terkena musibah atau situasi suasana hatinya sedang gembira, sedang sedih atau apa. Lah itu kita harus tahu ya, jangan sampai kemudian situasi suasananya sedang sedih, kita ingin menyampaikan pesan yang sedih juga. Nah, itu kan akan double-double. Atau kita akan menyampaikan pesan penting ya pada saat suasana mereka lagi sedih. Nah, ini nanti responnya akan sulit ya, kemudian kita dapatkan yang baik gitu. Lalu kemudian audible, di mana pesan ini itu harus dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Pesannya singkat, jelas, padat, ya, mudah dimengerti lah itu artinya audible. Lalu clarity, pesannya jelas, jelas. Jadi tidak ada ambiguitas, tidak ada tafsir-tafsir yang lain ya. Jadi sehingga dengan pesan yang jelas ini mudah untuk kemudian dipahami oleh si penerima pesan. Lalu kemudian humble, rendah hati. Kita posisikan diri kita itu harus rendah hati. Dengan kita rendah hati, maka orang lain itu akan jauh lebih nyaman kepada kita. Lebih nyaman melakukan komunikasi dengan kita, lebih terbuka dengan kita. Sehingga kita nantinya dalam menyampaikan pesan itu lebih mudah untuk diterima dan ditanggapi oleh lawan bicara kita. Terusnya apa? Kita harus kenali lawan bicara kita dengan baik. Kita pahami dulu karakternya bagaimana, budaya mereka bagaimana. Sehingga kita bisa melakukan teknik komunikasi yang cocok ya bagi lawan bicara kita. Lalu jangan terlalu banyak bicara dan kurang mendengar. Nah, ini yang persoalan ya. Kadang kita ingin selalu mendominasi dengan banyak-banyak berbicara, padahal dalam kita berkomunikasi itu yang kita harapkan adalah komunikasi dua arah, sehingga kita ya bicara, kita ya mendengarkan orang lain bicara juga. Lalu kemudian jangan merasa dan memperlihatkan bahwa kita lebih tahu dari lawan bicara kita. Karena apa ya? Karena kalau misalnya kita merasa kita lebih tahu ya, maka lawan bicara itu enggan ya untuk komunikasi dengan kita ya. Dianggapnya oh mereka nggak butuh ya pesan dari kita atau informasi atau feedback dari kita karena yang ngajak bicara atau kita sendiri ya itu kita sudah dinilai oh ini udah tahu dia gitu ya. Lalu kenali betul diri sendiri dan kemampuan diri. Artinya apa ya? Kita tahu kelemahan kita di mana, kekuatan kita di mana, sehingga kita nantinya dalam berkomunikasi kita bisa memakai ya teknik-teknik tertentu ya untuk menutupi kekurangan kita. Contohnya misalnya, oh saya untuk komunikasi verbal kurang baik ya, dalam mengolah kata itu kurang baik. Nah, gimana caranya ya? Mungkin kita bisa sisipkan simbol-simbol, bahasa-bahasa nonverbal itu kita perkuat sehingga orang jadi lebih paham ya apa yang kemudian kita sampaikan. Nah, sehingga kita mesti kenali betul diri kita, kemampuan diri kita. Nah, ini dari Al-Ghazali ya, di mana
untuk menjadi pembicara yang baik harus menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Kita tahu bahwasanya motivator-motivator hebat ya, itu kita tahunya mereka banyak ngomong ya. Padahal mereka berangkat dari pendengar yang baik. Mereka akan mendengarkan keluh kesah ya dari rekan, dari keluarga ya, dari orang lain ya. Baru kemudian pesan tersebut diolah oleh mereka, dipelajari sehingga mereka dapat kosakata yang banyak ya untuk kemudian bisa menyampaikan ke khalayak luar. Oh ini loh, kalau ada masalah ini solusinya seperti ini loh. Jadi terlihat bijaksananya ya. Kebijaksanaan orang itu bukan dilihat semata-mata dari apa yang kemudian dia sampaikan ya, apa yang dia omongkan ya, tapi bagaimana mereka bisa memposisikan menjadi pendengar yang baik itu merupakan suatu kebijaksanaan juga dari orang tersebut. Nah, saya kira demikian untuk perkuliahan hari ini. Intinya apa? Ya intinya komunikasi efektif ini memang krusial ya. Bagaimana kita bisa berinteraksi di RPH ya dengan lawan bicara kita, rekan kita sehingga memudahkan ya kita nantinya dalam melakukan pekerjaan kita, khususnya di pekerjaan profesi juru sembelih halal. Saya kira demikian. Terima kasih. Kita sambung di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.